Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Atia dari Prodi PGSD semester 3D. Di sini saya akan memaparkan tugas UTS saya, konsep dasar IPA. Sebelumnya saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Ioh Muspiroh MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Di sini saya akan mengambil tema tentang gaya. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah siap untuk belajar? Siap dong, katakan yes bila adik-adik sudah siap untuk belajar. Baiklah, langsung saja. Apakah ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan gaya? Apakah seperti ini? Jelas bukan ya adik-adik? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Nah, untuk melakukan suatu gaya diperlukan tenaga. Gaya dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Gaya dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Tarikan dan dorongan yang dilakukan memerlukan tenaga. Gaya ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Sifat-sifat gaya. Nah, sifat-sifat gaya terbagi menjadi 5. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Karena adanya gaya yang menekan suatu benda, maka benda yang menerima tekanan tersebut menjadi berubah bentuknya. Misalnya, tanah liat yang ditekan menjadi pipih. Yang kedua, gaya dapat mengubah kedudukan suatu benda. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai kegiatan menarik dan mendorong. Misalnya, mendorong meja dan lain sebagainya. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda. Misalnya, kelereng yang bergerak cepat akan merubah arahnya bila disentuh. Yang keempat, gaya tarik-menarik antar molekul-molekul zat yang berlainan disebut adhesi. Dan yang terakhir, gaya tarik-menarik antara molekul-molekul zat yang sama disebut kohesi. Nah, perlu adik-adik ketahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya. Nah, di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi gaya. Yang pertama, adanya gaya gravitasi bumi. Yang kedua, adanya dorongan atau tarikan. Nah, yang pertama, adanya gravitasi bumi. Nah, adik-adik tentu pernah melihat buah mangga yang jatuh sendiri dari pohonnya. Jatuhnya buah mangga tersebut merupakan akibat adanya gaya tarik bumi yang disebut gravitasi. Gravitasi menyebabkan benda dapat bergerak jatuh ke bawah. Yang kedua, dorongan atau tarikan. Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa benda dapat bergerak karena adanya gaya yang berupa tarikan atau dorongan. Nah, langsung saja kita ambil contoh. Ember yang terkait dengan tali yang ada di sumur tidak akan bergerak ke atas apabila tidak ditarik. Nah, itu contoh tarikan. Begitu pula mobil yang mogok akan bergerak apabila ada orang yang mendorongnya. Nah, itu contoh dari dorongan. Next, adik-adik. Di sini ada jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama, ada gaya otot. Yang kedua, ada gaya pegas. Yang ketiga, ada gaya gesek. Yang keempat, ada gaya mesin. Yang kelima,
ada gaya gravitasi bumi atau gaya berat. Yang keenam, ada gaya magnet. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya otot? Gaya otot adalah jenis gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Contohnya, seseorang yang mendorong meja. Nah, dari dorongan tersebut, otot di dalam tubuhnya berkoordinasi sehingga mampu menggerakkan tangan untuk mendorong meja tersebut. Yang kedua, ada gaya pegas. Gaya pegas ialah jenis gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Contohnya, ketika seorang pemanah menarik anak panah ke belakang, maka busur pada panah tersebut akan mengikuti arah busur yang ditarik. Kemudian sesudah anak panah dilepaskan, maka pegasan pada busur panah akan kembali ke bentuk semulanya. Yang ketiga, ada gaya gesek. Gaya gesek yaitu jenis gaya yang muncul karena terjadinya persentuhan langsung antara dua permukaan benda. Contohnya, jika batu yang sama dengan jumlah gaya luar yang sama digerakkan pada dua permukaan, satu di lantai keramik dan satunya di lantai semen atau kasar, maka pergerakan batu di lantai keramik akan lebih cepat mudah dibandingkan pergerakan batu pada lantai semen. Yang keempat, ada gaya mesin. Gaya mesin yaitu jenis gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Contoh gaya mesin seperti kerja mesin motor. Yang kelima, gaya gravitasi bumi atau gaya berat. Gaya gravitasi bumi yaitu jenis gaya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya. Yang keenam, gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya pada magnet yang mampu menarik benda-benda tertentu. Contohnya, paku yang menempel pada magnet ketika didekatkan. Next, belajar kembali. Berbicara hukum gaya, tentunya perlu kalian ketahui hukum Newton. Hukum Newton terbagi ke dalam 3 bagian. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 1. Hukum Newton 1 terjadi jika resultan atau penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda semula diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan. Contoh, ketika mobil bergerak cepat dan direm mendadak, maka penumpang akan merasa terdorong ke depan. Nah, itu merupakan hukum Newton 1. Hukum Newton 2 terjadi apabila percepatan atau perubahan dari kecepatan gerak benda selalu berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dan selalu berbanding terbalik dengan massa benda. Contoh hukum Newton: mobil yang sedang bergerak dari lambat menjadi kencang. Yang ketiga, hukum Newton 3. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika suatu benda mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama dengan arah yang berlawanan.
Contohnya, bola basket yang dipantulkan ke tanah akan mantul kembali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau pemaparan yang salah, harap dimaklum. Wallahu muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.